Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Langkah tegas memblokir iPhone 16 masuk ke Indonesia menjadi sorotan dunia. Langkah tegas ini diambil karena Apple belum memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau tkdn minimal 40% yang diwajibkan perangkat elektronik di Indonesia. Media internasional menyoroti bagaimana Indonesia adalah salah satu pasar terbesar Asia, sangat berani mengambil langkah melindungi industri dalam negeri. Days after blocking sales of Apple's iPhone 16 in the country, Indonesia has now banned sales of Google Pixel phones. Just like Apple, Google too has been accused of not meeting local content rules. Indonesia requires certain smartphones sold domestically to contain at least 40% of its parts to be manufactured locally. Indonesia says the aim is to create a level playing field for all investors. Its industry ministry spokesperson Febri Henry Anthony Arief said that consumers can buy Google Pixel phones overseas and use them within the country as long as they declare it upon entry and pay the necessary taxes. The government has threatened to take action against online and physical shops caught selling new Google phone models, adding the country would consider deactivating the phones that are illicitly sold. Google has said its Pixel phones are currently not officially distributed in Indonesia. Meanwhile, Google and Apple are not among the top smartphone makers in Indonesia. As per reports, Chinese firm Oppo and South Korean firm Samsung were among the top two smartphone makers in Indonesia in the first quarter of 2024. Apple has been banned from selling the iPhone 16 in Indonesia after the government said it failed to meet local investment requirements. Apple was required to source 40% of its components locally and to make a certain investment in the country. It had previously committed to investing just over 107 million US dollars, but only invested around 95 million. As a result, Indonesia's government hasn't certified Apple to sell the iPhone 16 in the country. ช่วงนี้ Apple นี่ทำงานหนักหน่อยนะคะเพื่อแลกกับการที่จะสามารถกลับไปขาย iPhone 16 ในอินโดนีเซียได้หลังจากก่อนหน้านี้โดนอินโดนีเซียแบนไม่ให้ขาย iPhone 16 ค่ะล่าสุดมีข่าวเข้ามาว่าทาง Apple นะคะเสนอว่าจะนำเงินประมาณสัก10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มเติมเพื่อให้ทางการอินโดนีเซียเปิดทางแล้วก็ยอมให้ Apple กลับไปขาย iPhone 16 ในประเทศอินโดนีเซียค่ะ Apple's iPhone 16 is now illegal in Indonesia. Apparently, Apple failed to fulfill its investment commitments. The country's industry minister declared that any iPhone 16 found in the hands of consumers will be deemed illegal. That also goes for tourists. Supposedly, the iPhone 16 does not have the International Mobile Equipment Identity, the IMEI certification for use in Indonesia. If you're using an iPhone 16 in Indonesia, it means the device is illegal. Aku tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu. Sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya business tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision. Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani.
bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok.